Halo, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya arti kebebasan itu? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang jujur aja agak paradoks dan mungkin banget bakal mengubah cara Anda melihat soal pilihan. Coba deh, pikirin sebentar. Gimana kalau kebebasan sejati itu justru berarti kita punya pilihan yang lebih sedikit? Aneh banget kan? Biasanya kita mikir sebaliknya. Tapi ada sebuah gagasan yang cukup provokatif yang nantang pemikiran umum ini. Saya tahu, ini kedengarannya berlawanan banget. Makin bebas kok pilihannya makin dikit. Gimana ceritanya coba? Tapi percaya deh, ada logika yang sebenarnya sangat simpel di baliknya dan kita akan bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Paradoks kebebasan. Kita nggak akan bahas definisi yang ribet-ribet. Sebaliknya, kita akan fokus ke satu kebenaran inti yang sangat mendasar. Nah, kerennya ide ini tuh justru karena kesederhanaannya. Sering banget kan kebenaran yang paling fundamental itu justru yang paling simple, bukan yang paling kompleks. Emang sih awalnya mungkin kedengaran aneh, tapi justru disitulah letak kuncinya. Oke, sekarang ayo kita bedah logikanya. Gimana ceritanya semua ini nyambung? Kita bakal lihat rantai sebab akibatnya, langkah demi langkah. Sebenarnya, alurnya tuh logis banget loh. Pertama, saat Anda bebas, dunia Anda jadi lebih luas. Ini bikin Anda bisa dapat lebih banyak pengalaman kan? Nah, dari pengalaman itu, Anda jadi jauh lebih ngerti soal resiko dan konsekuensi. Terus ujung-ujungnya apa? Pilihan-pilihan yang jelek atau biasa-biasa aja bakal kesaring dengan sendirinya. Dan yang tersisa, cuma yang terbaik. Nah, ini dia inti dari apa yang disebut kebebasan mendasar itu. Jadi, ini bukan cuma soal gue bisa lakuin apa aja, bukan. Tapi lebih ke kemampuan untuk belajar dari segudang pengalaman sampai Anda benar-benar paham 100% dampak dari setiap keputusan yang Anda ambil. Tapi tunggu dulu. Kalau pilihannya dikit, bukannya itu artinya kita lagi ditindas ya? Pertanyaan yang wajar banget. Oke, ayo kita lihat bedanya di mana. Karena ini krusial banget. Disinilah bedanya. Gini, di satu sisi punya pilihan yang sedikit tapi berkualitas tinggi itu adalah hasil dari pengalaman dan kebijaksanaan. Tapi di sisi lain, punya pilihan yang sedikit dan semuanya sulit itu akibat dari keadaan yang membatasi Anda. Yang satu itu tanda kebebasan, yang satunya lagi, penindasan. Kutipan ini benar-benar ngejelasin poinnya dengan jelas banget. Konsekuensi dari kebebasan yang sejati itu bukan penindasan. Sesimpel itu. Jadi, kalau punya sedikit pilihan bikin Anda ngerasa kejebak, itu bukan karena kebebasan, tapi karena ada faktor lain yang nekan Anda. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi aja deh. Anggap aja ada seorang koki yang jago banget. Ini bakal bantu kita ngeliat gimana teori ini bekerja di dunia nyata. Coba bayangin ya, ada koki yang bebas sebebas-bebasnya. Dia bisa pergi kemanapun dia mau, belajar dari koki master manapun di dunia, dan nyobain semua resep yang ada. Kebebasan total ini ngasih dia pemahaman dan keahlian yang dalam banget. Nah, ini dia nih poin utamanya. Buat koki jago ini, jutaan resep di dunia itu nggak bikin pusing lagi. Pengalamannya secara otomatis nyaring semua opsi yang biasa-biasa aja. Yang dia lihat cuma beberapa jalan yang paling benar buat bikin masakan yang sempurna. Jadi, kita sampai di kesimpulan yang menarik nih. Punya pilihan yang sedikit itu ternyata bukan batasan, tapi justru bisa jadi tujuan akhir dari kebebasan itu sendiri. Nah, ini nih inti pemikirannya. Kalau Anda udah pede banget cuma dengan beberapa pilihan yang ada, itu bukan berarti Anda dibatasi loh. Justru sebaliknya. Itu tanda kalau Anda sudah memakai kebebasan Anda untuk mencari kebijaksanaan dan menemukan jalan yang terbaik. Jadi, pada akhirnya, ini semua soal kualitas bukan kuantitas. Kebebasan yang sejati itu tujuannya bukan buat ngasih Anda pilihan yang bejibun, tapi buat ngebantu Anda menemukan pilihan-pilihan yang paling pas dan paling berkualitas. Nah, sebagai penutup, coba deh Anda renungin pertanyaan ini. Dalam hidup ini, apakah Anda sibuk ngejar pilihan yang sebanyak-banyaknya, atau Anda lagi pakai kebebasan Anda untuk menemukan satu pilihan yang paling tepat? Makasih banyak udah nyimak. Kita semua kayaknya ngomongin soal kebebasan ya. Kita pengen bebas, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa kita benar-benar paham artinya? Gimana kalau ternyata definisi kebebasan yang ada di kepala kita selama ini justru itulah yang bikin kita nggak bebas?
Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba deh, saya mau nanya. Kalau dengar kata bebas, apa sih yang langsung muncul di benak kamu? Bisa ngelakuin apa aja tanpa larangan? Punya duit nggak ada serinya? Atau punya pilihan yang nggak ada habisnya? Apapun itu, coba simpan dulu jawabannya. Soalnya sadar nggak sadar, dari kecil kita tuh udah diajarin satu rumus yang kelihatannya simpel banget. Sebuah rumus tentang kebebasan yang saking seringnya kita dengar, kita sampai lupa buat mempertanyakannya lagi. Nah, ini dia nih rumusnya. Kelihatan masuk akal kan? Kebebasan itu ya berarti nggak ada batasan. Titik. Sebaliknya, penindasan itu ya berarti ada banyak batasan. Simple, hitam di atas putih. Tapi, yakin sesederhana itu? Gimana kalau cara pandang ini keliru total? Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ada cara lain loh yang jauh lebih akurat buat mengukur kebebasan sejati. Dan ini bisa jadi bakal mengubah cara kamu melihat semua batasan dalam hidup kamu selamanya. Pertama-tama, yuk kita hancurkan mitosnya. Poin paling dasar, banyaknya batasan yang kamu punya, entah itu aturan kantor, ekspektasi orang tua, atau budget yang mepet, itu semua bukan tolak ukur utama seberapa bebas dirimu. Ini adalah titik awal pergeseran kita. Jadi, kalau bukan jumlah batasan, terus apa dong? Nah, ini dia nih kuncinya. Siap-siap ya? Yap, ini dia jawabannya. Ukuran kebebasan yang sejati itu bukan soal ada atau nggak adanya batasan, tapi soal pertumbuhan potensi kamu. Potensi. Pertanyaannya jadi beda sekarang. Apakah kondisi kamu saat ini, dengan segala keterbatasannya, justru bikin potensi terbaikmu meledak keluar, atau malah bikin potensi itu layu dan mati? Itulah pertanyaan yang sesungguhnya. Biar makin kebayang, kita coba bandingin langsung aja ya antara dua tipe orang yang dijelaskan di materi sumber kita. Ini bakal bikin konsep tadi jadi jelas banget. Coba deh, perhatiin tabel ini. Ini bagian yang menurut saya paling bikin kaget. Orang yang benar-benar bebas, ternyata hidupnya punya batasan. Tapi lihat potensinya, tumbuh subur, berkembang pesat. Sebaliknya, orang yang nggak bebas, kelihatannya punya pilihan tak terbatas. Tapi potensinya, mandek gitu-gitu aja. Aneh kan? Gimana ceritanya bisa begitu? Nah, ini penjelasannya. Buat orang yang bebas, batasan itu bukan penjara, tapi ibarat corong. Kamu tahu kan corong yang memfokuskan semua energi dan sumber daya ke satu titik yang paling penting. Batasan itu justru memaksa mereka jadi kreatif, mikirin prioritas, dan beradaptasi dengan cara yang paling efektif. Nah, sebaliknya, orang yang tidak bebas itu justru ditindas oleh ketiadaan batasan itu sendiri. Bayangin aja, kamu punya 1000 pilihan, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, nggak ngapa-ngapain. Fokusnya pecah kemana-mana. Potensinya sih ada, tapi terkubur di bawah tumpukan pilihan yang nggak ada habisnya. Oke, jadi apa nih kesimpulan penting yang bisa kita ambil dari semua ini? Ini adalah momen buat kita benar-benar mengubah cara kita memandang kata batasan dalam hidup. Ini dia kesimpulan besar yang pertama. Kita harus berhenti menyamakan antara punya batasan dengan nggak bebas. Itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Dan ini lanjutannya, yang nggak kalah penting. Punya aturan, punya keterbatasan, itu bukan berarti kamu sedang ditindas. Kita perlu misahin kedua ide ini di kepala kita, biar bisa ngerti apa itu kebebasan sejati. Jadi, ini dia poin utamanya. Penindasan yang sesungguhnya itu bukan datang dari luar, bukan dari bos, bukan dari pemerintah. Penindasan sejati adalah saat potensi di dalam diri kita ditekan sampai nggak bisa berkembang. Dan ironisnya, itu bisa terjadi karena terlalu banyak batasan, atau karena nggak ada batasan sama sekali. Terus gimana cara kita nerapin ini? Pola pikirnya yang harus diubah. Pertama, stop anggap semua batasan itu penjara. Kedua, mulai lihat batasan sebagai arena latihan. Ya, anggap aja itu gym yang sengaja dirancang supaya kita bisa melatih otot fokus, otot kreativitas, dan otot adaptasi. Justru batasan itulah yang menciptakan kondisi ideal untuk bertumbuh. Oke, sebagai penutup kupasan kita kali ini, ada satu definisi akhir yang menurut saya sangat elegan dan mengena banget tentang apa itu kebebasan yang sejati. Coba deh kita resapi pelan-pelan. Kebebasan sejati itu bukan punya 1000 pilihan, tapi punya ketenangan untuk nggak pusing sama 999 pilihan yang nggak penting. Bebas dari distraksi, bebas dari keraguan yang tidak perlu. Itulah kebebasan yang lahir dari potensi yang fokus dan terarah. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Coba deh lihat hidup kamu sekarang. Lihat semua batasan yang ada, budget yang pas-pasan, waktu yang sempit, mungkin skill yang terbatas. Daripada ngeluh, coba deh tanyain ke diri sendiri. Batasan mana ya yang diam-diam justru maksa saya jadi lebih pintar, lebih kreatif, dan lebih kuat? Jangan-jangan penjara yang kamu benci itu sebenarnya adalah tempat latihan terbaikmu, dan disitulah kebebasan sejatimu sedang bertumbuh.
Coba pikirkan. Kita sering banget mikir kalau kebebasan itu artinya ya tanpa batas sama sekali. Tapi gimana kalau saya bilang, kebebasan yang sejati itu justru kita temukan di dalam batasan. Hari ini, kita bakal bongkar pemahaman umum tentang kebebasan dengan melihat hubungan penting antara batasan dan penindasan. Pasti kita semua pengen bebas kan? Dan seringkali kita ngelihat batasan itu, ya musuhnya lah. Tapi, coba deh kita pikir ulang, apa benar setiap batasan itu artinya menindas kita? Atau, jangan-jangan, selama ini kita salah ngenalin musuh kebebasan yang sebenarnya? Nah, ini pertanyaan inti yang akan kita jawab bareng-bareng. Oke, di bagian pertama ini kita akan bahas satu paradoks yang menarik. Banyak banget dari kita yang ngejar hidup bebas sebebas-bebasnya, tanpa aturan, tanpa halangan apapun. Kedengarannya enak banget ya kan? Tapi ternyata ada masalah besar sama ide ini. Nah, ini dia nih kenyataannya. Sebagai manusia, kita ini makhluk yang terbatas. Waktu kita ada batasnya, tenaga kita ada batasnya, bahkan pengetahuan kita juga terbatas. Jadi, kalau kita ngejar kebebasan dari semua batasan, itu ibarat ngejar bayangan sendiri. Nggak akan pernah ketangkep. Mustahil. Oke, jadi kalau musuh kebebasan itu bukan batasan, terus apa dong? Nah, disinilah kita perlu ngedefinisikan ulang lawannya. Yuk kita bedain dua kata yang sering banget kita anggap sama. Coba deh lihat perbandingan di layar ini. Di kiri, terbatas itu ibaratnya kayak tanaman merambat yang kita kasih tiang penyangga. Batasan itu justru ngebantu dia buat tumbuh ke atas, fokus, jadi kuat. Nah sebaliknya yang di kanan, tertindas. Itu kayak tanaman yang kehalang tembok beton. Potensinya mandek, gak bisa tumbuh sama sekali. Jadi beda banget kan? Batasan itu bisa jadi jalur, sementara penindasan, ya tembok buntu. Jadi, ini dia mindset shift-nya. Kebebasan sejati itu bukan soal ngerobohin semua pagar, tapi soal gimana kita bisa tumbuh setinggi-tingginya di dalam pagar itu. Yang kita kejar itu bukan bebas dari batasan, tapi bebas dari penindasan potensi kita. Itu yang paling penting. Terus gimana dong cara kita ngukur kita ini beneran bebas atau enggak? Nah kuncinya ternyata personal banget ada di dalam diri kita masing-masing. Jawabannya adalah potensi. Coba deh, kita ikutin alur logikanya ya, seperti yang ada di layar. Kebebasan itu artinya bebas dari ketertindasan. Oke, jelas ya? Terus, gimana caranya bebas dari ketertindasan? Ya, kita harus paham prioritas hidup kita. Nah, prioritas kita apa? Menjalankan fungsi unik kita. Dan fungsi unik kita itu apa? Yaitu dia, potensi kita. Jadi, ujung-ujungnya, kebebasan itu ya soal gimana kita bisa memaksimalkan potensi kita itu. Dan ternyata, perspektif ini tuh sejalan banget loh sama pandangan spiritual. Contohnya, di dalam Al-Quran disebutkan kalau ketakwaan itu bakal ngebukain jalan keluar. Perhatiin deh, ini bukan berarti semua batasan bakal lenyup gitu aja. Tapi kita bakal ditunjukin cara buat tumbuh melewati batasan-batasan itu. Ayat selanjutnya makin memperkuat ide ini. Dengan bertawakal atau berserah diri dengan kepercayaan penuh, kebutuhan kita bakal dicukupkan. Artinya apa? Artinya, bahkan di dalam sebuah batasan, ada jaminan kalau semua yang kita butuhin buat bertumbuh itu sebenarnya udah disiapin. Dan ayat ini benar-benar jadi intinya, segala sesuatu itu diciptakan dengan ukuran atau takarannya masing-masing. Maksudnya, batasan itu bukan cacat, bukan juga hukuman. Batasan itu bagian dari desain alam semesta yang emang disengaja dan punya tujuan. Oke, jadi kesimpulannya gini. Kebebasan sejati itu bukan kayak kita ada di padang pasir yang luas banget, tapi nggak tahu mau kemana. Bukan. Tapi lebih kayak pohon bonsai di dalam pot. Meskipun ruang geraknya terbatas, dia bisa tumbuh subur, kuat, dan indah. Jadi, selama potensi kita bisa tumbuh, meskipun ada di dalam batasan, itulah kebebasan sejati. Nah, kalau kebebasan itu adalah soal bertumbuh di dalam batasan, lalu apa dong puncak tertingginya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Puncaknya adalah tawakal atau kepasrahan yang total. Tunggu. Pasrah? Bukannya itu kebalikannya dari bebas? Gimana ceritanya menyerah justru jadi puncak kebebasan? Nah, kuncinya ada di sini. Kepada siapa kita pasrah? Kita ini bukan pasrah sama keadaan, tapi kita pasrah kepada sang ahli yang merancang segalanya. Ini yang perlu kita lurusin bareng-bareng. Tawakal itu bukan nyerah karena udah putus asa, kehabisan pilihan. Bukan sama sekali. Justru ini adalah pilihan yang paling cerdas.
Ini adalah sebuah kesimpulan logis ketika kita sadar bahwa ada satu pilihan, yaitu pilihan dari Sang Pencipta yang udah pasti jadi yang terbaik buat kita. Ini langkah strategis, bukan pasif. Prosesnya simple, ada 3 langkah. Pertama, kita sadar dan percaya penuh sama Sang Ahli. Kedua, kepercayaan itu ngebebasin kita dari stres, dari pusing mikirin banyak pilihan. Dan yang ketiga, kita bakal dibimbing menuju pilihan terbaik yang seringkali kita sendiri nggak pernah kepikiran sebelumnya. Dan hasil akhirnya keren banget. Dengan tawakal, batasan yang tadinya kita lihat kayak penjara, sekarang berubah jadi tangga. Setiap batasan itu jadi anak tangga yang emang didesain khusus buat naikin level kita, sesuai sama potensi unik yang kita punya. Jadi, inilah definisi baru kebebasan yang sebenarnya sangat membebaskan. Kebebasan hakiki itu bukan soal bisa milih apa aja sampai kita bingung sendiri. Bukan. Tapi kebebasan itu adalah ketika pikiran kita jernih, tenang, dan nggak lagi keganggu sama pilihan-pilihan yang salah, pilihan-pilihan yang nggak seharusnya ada, dan cuma akan menghambat potensi kita. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kebebasan sejati menurut Anda itu yang mana? Bebas dari semua batasan? Atau bebas dari semua pilihan yang salah? Jawabannya ada di tangan Anda. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Kita semua kan pengen bebas ya, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir apa sebenarnya arti bebas itu? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bongkar konsep kebebasan ini, dan kita akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Puncaknya mungkin justru ada pada sesuatu yang kedengarannya berlawanan, yaitu tawakal atau kepasrahan total. Ini kan kayak mantra zaman now banget ya. Kita tuh diajarin kalau kebebasan itu identik dengan banyaknya pilihan. Semakin banyak opsi di depan mata, kita merasa semakin punya kendali atas hidup. Tapi, apa benar kayak gitu? Nah, disinilah letak anehnya. Gimana kalau ternyata semua pilihan itu bukannya bikin kita bebas, malah bikin kita lumpuh. Bikin kita jadi tenggelam dalam kebingungan, cemas salah pilih, sampai akhirnya, ya udah, nggak milih apa-apa. Mungkin musuh kebebasan yang sesungguhnya bukanlah kurangnya pilihan, tapi justru terlalu banyak pilihan. Oke, yuk kita coba bedah fenomena ini lebih dalam. Inilah yang sering disebut paradoks kebebasan modern. Sebuah dilema yang mungkin kita semua pernah rasain. Perasaan tertekan justru di tengah lautan pilihan. Jadi, intinya gini, kebebasan sejati itu ternyata bukan soal punya 1000 pilihan, tapi soal punya kejernihan buat ngeliat mana satu pilihan yang benar-benar pas buat kita. Kebanyakan opsi malah bisa jadi penjara baru loh. Nah, buat dapetin kejernihan itu, cara kita mandang kebebasan tuh harus naik level. Anggap aja kayak kita lagi naik gunung kesadaran, ada 3 level yang perlu kita lewatin. Ini dia nih, petanya. Kita mulai dari level paling dasar, di mana kebebasan diukur dari jumlahnya. Terus naik ke level, di mana kebebasan itu soal kekuatan kita. Dan akhirnya, kita sampai di puncak, di mana kebebasan itu soal visi, soal bisa melihat dengan jernih. Oke, di level pertama, level awam, kita tuh kayak anak kecil yang dilepas di toko permen. Wah, seneng banget lihat banyak pilihan. Kita pikir makin banyak pilihan ya makin bebas. Pokoknya kuantitas nomor 1. Ini pemahaman yang ya luas tapi dangkal. Terus kita naik ke level 2. Di sini kita udah lebih dewasa dikit. Fokusnya geser, bukan lagi ada pilihan apa aja, tapi mana yang bisa gue ambil. Kebebasan itu soal punya kuasa, punya power buat ngelakuin apa aja. Udah lebih bagus, tapi ini belum selesai. Nah, ini dia puncaknya. Level 3, level hakikat. Di sini, konsepnya berubah total. Kebebasan itu bukan lagi soal memilih, tapi soal melihat. Ketika satu jalan yang paling benar itu kelihatan jelas banget di depan mata, ribuan jalan lain tuh ya hilang aja gitu. Nggak relevan lagi. Coba deh bayangin, kamu berdiri di sebuah koridor yang pintunya ada ribuan. Orang yang beneran bebas itu bukan yang pusing mikirin mau buka pintu mana, tapi dia yang jalan dengan tenang, mantap, ke satu pintu. Kenapa? Karena dia tahu, itulah pintu buat dia. Oke, dengan pemahaman baru ini, yuk kita gali lagi lebih dalam. Jadi, sebetulnya apa sih tujuan kita nyari kebebasan itu? Apa sih yang benar-benar kita kejar? Disinilah letak kesalahpahaman terbesarnya. Kita sering mikir bebas itu artinya hidup tanpa batasan sama sekali. Padahal itu mustahil kan? Kita ini makhluk terbatas. Kemanapun kita pergi, pasti ada batasan baru.
Jadi kebebasan sejati itu bukan lari dari batasan, tapi gimana caranya kita nggak tertindas oleh batasan itu. Jadi, apa maksudnya bebas dari ketertindasan? Gampangnya, ini soal kita sadar sama potensi unik diri kita. Kebebasan itu adalah saat nggak ada yang menghalangi potensi itu buat tumbuh. Batasan-batasan yang ada bukan lagi penjara, tapi jadi semacam arena bermain buat kita berkembang. Dan ini sejalan banget sama firman Allah. Semua itu diciptakan menurut ukuran. Artinya, batasan kita itu bukan cacat, tapi emang udah settingan terbaik buat kita. Kayak ikan, dia bebas ya di dalam air bukan di darat. Pas kan? Dan semua pemahaman ini mengerucut ke satu kesimpulan yang mungkin kedengarannya aneh. Puncak dari kebebasan itu ternyata ada dalam sebuah tindakan kepasrahan. Yep, tawakal. Loh, kok bisa pasrah malah jadi puncak kebebasan? Karena ini pilihan paling cerdas. Coba pikir, waktu kita serahin urusan ke ahlinya, apalagi ini sang maha ahli Tuhan, kita kan sebenarnya lagi melepaskan diri dari beban. Beban mikir dengan pengetahuan kita yang terbatas, pengalaman kita yang seuprit, kita justru membebaskan diri kita. Dan ini bukan pasrah buta loh, ini pasrah yang ada jaminannya. Ayat ini jelas banget bilang, siapa yang bertawakal, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Jalan keluar akan disiapkan dari arah yang nggak kita sangka-sangka. Ini kayak safety net terbaik yang bisa kita punya. Jadi penting banget buat ngelurusin ini ya, orang yang tawakal itu pertama bukan orang yang kehabisan pilihan atau putus asa. Justru sebaliknya, dia udah sampai di satu pilihan terbaik yang isinya semua kebaikan. Dia jadi bebas dari bingung dan dia bakal dibimbing ke jalan terbaik yang kadang di luar dugaan kita. Ungkapan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, ini bukan kata-kata orang yang terpaksa. Ini adalah deklarasi dari orang yang udah dapat kejernihan level tertinggi. Ini teriakan bahagia orang yang akhirnya ngelihat satu jalan yang paling benar, dan dia sambut itu dengan seluruh hatinya. Terus gimana caranya kita bawa semua ini ke kehidupan nyata? Gimana caranya kita benar-benar ngelepasin potensi diri kita? Kuncinya ada di cara kita melihat. Setiap batasan, setiap ujian, setiap kesulitan yang kita hadapi, itu bukan tembok penjara. Anggap aja itu sebagai anak tangga, sarana yang emang disiapin khusus buat kita, supaya kita bisa terus naik level, ngasah potensi, dan jadi lebih baik. Jadi, kesimpulannya, kebebasan sejati itu bukan lari dari batasan, tapi justru tumbuh di dalamnya. Mungkin kebebasan yang selama ini kita cari nggak ada di luar sana. Mungkin ia ada di sini sekarang juga. Pertanyaannya jadi bergeser. Bukan lagi, aku harus pilih pintu yang mana? Tapi gimana caranya aku tumbuh maksimal di dalam pintu yang sudah dibukakan untukku? Nah, coba renungkan. Sudahkah kita menemukan pintu kita?